Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Rizaldi dari tim hukum Fathia Maulidiyanti atau tim advokasi Bersihkan Indonesia. Saya Yubi, Muhammad Al-Ayyubi dari kuasa hukumnya Haris Azhar, kantor hukum Lokataru. Oke. Kalau untuk kedatangannya Bang ya? Ya, jadi tadi kami sudah menyampaikan surat permintaan dikeluarkannya rekomendasi kepada jaksa atau kepala jaksa tinggi DKI Jakarta untuk mengusulkan kepada penyidik yang melakukan penyidikan atas kasus ini untuk mengeluarkan satu rekomendasi penghentian perkara. Karena bagi kami kasus yang dialami Fathia Maulidiyanti atau Haris Azhar itu bisa dimaknai sebagai pemidanaan yang dipaksakan gitu. Karena apa yang dilakukan oleh keduanya itu dijamin baik menurut instrumen hukum dan juga hak asasi manusia. Nah, di luar konteks itu, apa yang dilakukan keduanya adalah sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan juga hak asasi manusia. Nah, selain hal yang pertama tadi yang saya sampaikan, yang kedua, dalam surat yang kami sampaikan itu, kami mengeluarkan berbagai pendapat secara hukum dan hak asasi manusia. Yang sebetulnya kami ingin nyatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan. Karena tidak ada peristiwa pidana sama sekali dalam kasus ini. Sehingga mestinya pihak kejaksaan yang melakukan penelitian atas kasus ini semenjak diberikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik itu bisa memberikan satu usul kepada penyidik untuk tidak melanjutkan atau setidak-tidaknya menghentikan kasus ini. Dari saya adalah selain permintaan itu memang isi suratnya kita sampaikan bahwa menyampaikan pendapat di ruang judicial itu adalah bagian dari hak asasi manusia, bagian dari partisipasi publik untuk kemajuan hak asasi manusia ya. Yang kedua juga alasannya adalah Haris Azhar dan Fathia itu adalah pembela hak asasi manusia. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Selain dalam instrumen hukum nasional maupun internasional bahwa mereka dilindungi, substansi yang mereka bahas di video itu berlandas pada hasil kajian yang dimana substansinya adalah membahas tentang hak asasi manusia di wilayah Papua begitu. Nah, kemudian proses penegakan hukum ini pun dikatakan dipaksakan ini sebagai kriminalisasi, ada pelanggaran hukum khususnya yaitu adalah SKB yang dimana salah satu unsur yang ada di SKB itu adalah kejaksaan gitu. Nah, isinya kan begini, penafsiran terhadap pasal di Undang-Undang ITE itu 27 ayat 3 seingat saya isinya adalah itu bukan peristiwa pidana apabila itu adalah pendapat, kritik, hasil evaluasi yang memiliki kebenaran juga. Nah, kalau dilihat dalam konteks kasus ini, dalam video itu apakah ada landasan hukumnya? Apakah ada landasan dari pembuatan judul video itu bahwa ada Luhut Binsar di dalam bisnis tambang di Papua? Kalau kita lihat di isi kajiannya ada penyebutan nama Luhut dan hasil kajian itu pun sudah kita berikan kepada kejaksaan. Nah, kemudian apakah itu adalah pendapat yang didasarkan pada fakta, analisis, evaluasi? Ya, benar. Tapi itu dilanggar oleh pihak kepolisian. Nah, hari itu gitu, taat pada SKB itu gitu. Nah, karena sudah ada pelanggaran SKB, kemudian kita minta ke kejaksaan, salah satu lembaga yang ada di dalam SKB itu supaya mengingatkan pihak kepolisian, menyampaikan kepada penyidik bahwa penyidik ini bukan suatu tindak pidana. Kita taatin dong SKB-nya, kan kita udah buat bareng gitu. Dilihat lagi dong SKB-nya begitu. Dan kita minta ya supaya kalaupun ada pelimpahan jangan diterima berkas perkaranya. Kalaupun memang harus dipaksakan, ya seperti disampaikan rekan saya bahwa kasusnya harus ditutup dengan hukum begitu. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya adalah tentang surat telegram ya yang dari Kapolri bahwa penerapan Undang-Undang ITE itu harus diutamakan proses mediasi, harus diutamakan untuk
memanggil para pihak, dan sampai sekarang kan tidak pernah ada mediasi. Kalau teman-teman mengikuti kasus dari awal sampai sekarang, yang ada adalah mengikuti selera Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dia katakan deadlock, padahal nggak pernah ada mediasi. Karena nggak ada mediasi artinya ada pelanggaran terhadap surat telegram dari Kapolri gitu. Intinya sih itu, dan kesimpulannya adalah memang ini bukan peristiwa pidana gitu. Dan ini jelas bahwa penegakan hukum ini terhadap Haris dan Fathia adalah proses hukum yang dipaksakan, ya kriminalisasi begitu.